apakah kalian sering menjumpai yang namanya belalang? Jadi belalang itu lebih mudah ditemukan di kawasan alam terbuka. Kenapa? Karena belalang itu menyukai tempat yang lembab dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara, beberapa lainnya juga ditemukan berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembab berlumut serta mengkonsumsi lumut. Belalang adalah serangga herbivora dari ordo Orthoptera, di mana serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang juga biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, atau yang disebut dengan stridulasi. Dilihat pada video merupakan belalang yang sedang memakan belalang lainnya. Perilaku hewan ini disebut dengan kanibalisme seksual belalang, di mana belalang sembah dikenal karena perilaku kanibalisme seksual. Hal itu dikarenakan belalang sembah betina akan menggigit kepala atau kaki pasangan, lalu memakannya. Belalang sembah betina akan diberikan pasangan untuk proses perkawinan. Kemudian ketika kawin, belalang betina akan menggigit kepala atau kaki jantan yang berukuran lebih kecil. Namun setelah diamati proses perkawinan belalang sembah di alam liar, perilakunya ternyata berubah. Menurut hasil pengamatan, perlakuan terjadi pada kurang dari 30% belalang sembah di alam liar. Umumnya, belalang sembah jantan akan memilih betina yang dinilai kurang agresif. Jantan juga cenderung lebih suka melakukan proses perkawinan dengan yang lebih gemuk, karena betina yang kurus cenderung memakan pasangannya setelah kawin. Kanibalisme seksual itu ternyata dilakukan agar belalang sembah jantan lebih banyak membuahi betina. Ketika kepala jantan putus, syaraf ganglion pun akan ikut terputus. Dengan begitu, hambatan seksual belalang sembah jantan akan terputus dan terus kawin untuk membuahi lebih banyak telur betina. Jadi, kanibalisme seksual ini memberikan keuntungan evolusi bagi belalang sembah betina dan jantan, sehingga belalang sembah jantan akan menurunkan lebih banyak gen ke generasi berikutnya karena membuahi lebih banyak telur. Selain perkawinan kanibalisme yang dilakukan belalang, ada lagi kemiripan yang terjadi antara keduanya, di antaranya keahlian belalang sembah dalam berkamuflase dengan lingkungan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya spesies dari belalang ini yang berwujud seperti daun kering, daun hijau, ranting kayu, bunga anggrek, dan lainnya sesuai dengan habitat tempat mereka bertahan hidup. Hal tersebut merupakan suatu adaptasi tubuh terhadap lingkungannya yang berguna untuk memudahkan mereka bersembunyi dari sergapan pemangsa ataupun berfungsi sebagai topeng untuk mengelabui buruannya. Selanjutnya ada perilaku belalang betina dalam bertelur. Jadi betina belalang menyimpan telur di dalam tanah. Ketika belalang betina siap untuk melepaskan polong telurnya, dia akan menggunakan tanduk khusus di perutnya untuk menggali lagi beberapa sentimeter ke dalam tanah. Kemudian belalang betina akan menjulurkan ovipositornya ke dalam lubang yang telah ia gali dan meletakkan pot berisi lusinan telur. Belalang betina akan bertelur dan telur-telur terkandung di dalam karung berkulit keras selalu melebihi 10 di dalam tanah atau antara daun-daun yang gugur. Setiap karung mengandung 10-300 telur yang berbentuk butiran beras, kemudian menetas dan menjadi nyampah. Telur belalang boleh berada dalam keadaan dorman pada musim luruh dan sejuk lebih kurang 10 bulan.
Bagi negara yang mengalami 4 musim sejurus selepas menetas, nimfa muda atau nimfa instan pertama mulai memakan daun-daun tumbuhan yang lembut dan lembab. Nimfa adalah versi miniatur bagi belalang dewasa. Hanya saja ia berwarna cerah dan tidak mempunyai sayap. Nimfa mengalami 5-6 kali proses salin kulit dan berubah bentuk dan struktur sebelum menjadi dewasa. Peringkat ini berlaku selama 5-10 hari, bergantung kepada spesies dan keadaan cuaca, terutama suhu dan kelembapan.